Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung penulis cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Penulis Al Padang. Episode 13, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Rahman hanya diam saat mendengar Luna menuduhnya, karena ia pikir tidak ada gunanya ribut di kantor saat ini. Saat keluar dari ruangan, Andika merasa kalang kabut ketika melihat Rahman. Dia masih belum bisa melupakan kejadian Irfan yang memaksanya untuk meminta maaf kepada Rahman. Aku tentu saja datang untuk bekerja, kamu berpikir terlalu banyak kalau menganggap aku memata-mataimu. Rahman sama sekali tidak menghiraukan tatapan Andika dan Rahman hanya menatap Luna dengan kehabisan kata-kata. Bukankah kamu sudah mengundurkan diri? Tanya Luna karena tidak percaya pada Rahman dan dia sudah memastikan kalau Rahman sedang memata-matainya karena tidak percaya pada dirinya. Waktu itu aku hanya minta izin cuti, kata Rahman dengan datar. Dia sudah tidak ingin menjelaskan lebih lagi karena dia tahu kalau Luna juga tidak akan mempercayainya meskipun dia menjelaskan lagi. Ketika Luna ingin mengatakan sesuatu, ponselnya pun berdering. Itu adalah panggilan dari klien yang menyuruh Luna untuk segera menemuinya. Sebelum dia mengangkat telepon itu, dia berkata, sebaiknya kamu tidak memata-mataiku lagi. Setelah mengatakan itu, dia pun segera pergi. Rahman mengangkat kedua bahunya dan dia tidak memiliki waktu lebih untuk memata-matai Luna. Hei, bocah, sekarang perusahaan ini sudah dibeli oleh orang lain. Direktur Irfan sudah bukan merupakan pemilik saham terbesar perusahaan ini lagi. Setelah aku mendapat kepercayaan dari pemilik saham baru, lihatlah bagaimana caraku mencelakaimu nanti, kata Andika ketika melihat Rahman hendak pergi. 2 hari lalu, dia menerima informasi kalau perusahaan ini sudah dibeli oleh seseorang yang misterius. Jika dilihat dari kemampuan bekerjanya sendiri, Andika percaya pemilik saham yang baru itu akan segera percaya kepadanya. Saat itu, dia akan berada di pihak pemilik saham baru itu dan dia sudah tidak perlu menghiraukan Irfan lagi. Saat itu, apakah jika dia ingin mencelakai Rahman masih merupakan hal yang susah? Rahman menoleh ke arah Andika sambil tersenyum misterius. Kenapa kamu tersenyum? Kata Andika, dia tidak suka melihat tatapan dari Rahman itu. Aku menertawakan kebodohanmu, kata Rahman dengan sombong. Dasar bocah, jangan terlalu bangga, pemilik saham baru itu akan hadir dalam rapat yang akan diadakan pada hari Jumat. Hari-hari tenangmu akan segera berlalu, dan juga, apakah kamu tahu siapa klien yang dijumpai oleh istrimu itu? Akan kukatakan kepadamu, klien itu adalah klien yang terkenal akan kegenitannya, istrimu tidak akan berhasil mendapatkan bisnis itu jika tidak mengikutinya ke hotel. Kamu tinggal menunggu waktu untuk diselingkuhi saja, kata Andika dengan hina. Mungkin kamu akan kecewa nantinya. Akan kukatakan kepadamu, dia tidak berani bersikap aneh-aneh terhadap istriku, dia mungkin akan bermohon kepada istriku akan menandatangani kontrak itu. Kalau tidak percaya, silahkan tunggu saja, kata Rahman sambil tersenyum, lalu pergi dari perusahaan itu. Jika kemunculan Alex masih belum bisa menangani seorang manajer perusahaan properti, maka dia tidak usah bekerja untuk keluarga Wijaya lagi. Luna, oh Luna, apakah kamu tidak percaya akan identitasku sebagai generasi kedua orang kaya? Sekarang akan kukatakan kepadamu, aku bukan hanya generasi kedua orang kaya, aku juga merupakan generasi kedua yang begitu dikagumi oleh seluruh orang yang ada di kalangan bisnis di seluruh kota Yusoda ini. Membantumu, hanya butuh 1 kali telepon saja, jika kamu suatu hari nanti tahu kalau akulah yang membantumu dari belakang, bagaimana reaksimu? Rahman merasa lucu dan merasa apakah dirinya merupakan seorang psikopat. Luna adalah istrinya sendiri, meskipun dia belakangan ini sering dihina oleh Luna, namun apakah baik kalau dia membuat istrinya malu? Dia menggelengkan kepala dan tidak ingin memikirkannya lagi, dia lalu pergi dari perusahaan itu. Memohon untuk menandatangani kontrak Luna. Mimpi di siang bolongkan, kata Andika dengan hina. Klien itu begitu susah dilayani, dia juga sangat jelas akan hal itu. Andika pernah mengundang klien itu untuk melakukan perawatan spa, namun dia tidak pernah berhasil. Bagaimana mungkin pria genit itu akan menandatangani kontrak Luna jika tidak mendapatkan sedikit keuntungan dari tubuh Luna? Andika tertawa cuek lalu pergi menjumpai klien lain, di restoran Hilton.
Morgan sudah meminum banyak alkohol, gerakan tangannya juga semakin tidak sopan. Nona Luna, kenapa kamu hanya makan dan tidak meminum alkohol? Apakah sedang meremehkanku? Kata Morgan sambil meletakkan tangannya di atas paha Luna. Namun Luna langsung menghindarinya dan memberikan ekspresi yang buruk. Manajer Morgan, kamu salah paham. Aku tidak begitu sehat beberapa hari ini dan tidak boleh mengonsumsi alkohol, jawab Luna dengan tersenyum namun hatinya sudah penuh amarah. Kalau bukan karena terpaksa, dia juga tidak akan mau menemui Morgan. Nona Luna, kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Morgan kembali mengancamnya, kamu harus tahu, meskipun di kota Yuzoda hanya kalian yang menjual barang elektronik. Namun kualitas kalian tidak bisa dibandingkan dengan produk dari luar kota, aku akan jujur padamu, perusahaan kami juga akan segera bekerja sama dengan perusahaan elektronik SMC. Harga yang diberikan juga tidak beda jauh dengan kalian, lagi pula kualitas produk mereka lebih baik dibanding kalian, kenapa aku harus membeli produk dari kalian jika tidak mendapatkan keuntungan lebih? Dia mengatakan itu semua dengan jujur. Meskipun dia sudah pernah bertemu dengan banyak gadis, namun ini merupakan kali pertamanya bertemu dengan gadis secantik dan seseksi Luna. Dari pertama kali bertemu Luna, dia sudah tidak tahan lagi dan ingin segera mendapatkan Luna. Luna mengerutkan kening dan menatap alkohol di meja itu dengan penuh keraguan. Dia tidak menyangka kalau Morgan begitu susah dilayani. Melihat keraguan Luna, Morgan pun tersenyum dan terus menatap Luna. Gadis ini dipenuhi oleh aura kewanitaan yang dewasa, terlihat seperti buah persik yang segar dan lembut, terlalu menggoda. Nona Luna, aku tahu kontrak ini sangat penting bagimu, aku akan menandatangani kontrak ini jika kamu membicarakan ini di dalam kamar bersamaku. Aku akan langsung menandatanganinya, kata Morgan, sambil mengatakan itu, dia kembali mengulurkan tangannya ke atas paha Luna. Morgan merasa kalau ini sudah merupakan waktu yang cocok dan Luna pastinya tidak akan menolaknya lagi. Plak, Luna langsung menamparkan wajah Morgan, dasar pria genit, kamu anggap apa aku? Terserah kamu saja mau kasih ke siapa kontrak ini, aku tidak membutuhkannya lagi. Meskipun Luna membutuhkan kontrak ini, namun dia merupakan seorang wanita yang berprinsip, apalagi sekarang penyakit putrinya sudah pulih, dia tidak perlu menjual diri hanya demi mendapatkan uang. Dia memang merupakan wanita seperti itu, kalau tidak dia juga tidak akan melawan semua keluarganya untuk melarang dirinya menikahi pria miskin bernama Rahman itu. Hei dasar jalang, beraninya kamu menamparku, kata Morgan sambil ingin membalas tamaran itu, namun di saat ini, ponselnya yang terletak di atas meja itu pun berdering. Itu merupakan panggilan dari ketua perusahaannya, dia lalu menenangkan suasana hatinya dan mengangkatnya. Manajer Lukman, sapa Morgan dengan tenang, apakah kamu sedang berbisnis dengan seorang wanita bernama Luna? Kata manajer Lukman dengan suara yang tidak begitu enak didengar. Benar, kata Morgan sambil menganggukkan kepala, dia merasa sedikit curiga kenapa manajer Lukman bertanya langsung tentang hal ini terlalu aneh. Apakah kamu sengaja menyusahkan dia? Tanya manajer Lukman. Morgan terkejut dan merasa apakah wanita ini kenal dengan manajer Lukman. Apakah kamu tahu siapa yang menjadi panutan wanita itu? Ketua perusahaan global, Alex meneleponku langsung dan memberiku sebuah perintah. Morgan, akan kuperingati kamu, segera urus masalah ini dengan baik, kalau tidak jangan harap kamu masih bisa hidup di kota Yuzoda ini lagi. Teriak manajer Lukman lalu menutup teleponnya. Morgan merasa tidak tenang dan ketika dia tersadar dari khayalannya, dia sudah sadar kalau Luna sudah hampir keluar dari ruangan itu. Nona Luna, tunggu sebentar. Morgan langsung mengejar Luna dengan panik. Bersambung.